Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 adalah peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Dionysius bernama asli Pierre Berthelot, putra sulung dari 10 bersaudara, pasangan bangsawan Prancis, Berthelot dan Florie Morin. Ia lahir di Honfleur, Prancis pada tanggal 12 Desember tahun 1600. Ayahnya berprofesi sebagai dokter dan nahkoda kapal. Pierre mewarisi tradisi kesalehan Kristiani dari orang tuanya. Ia tumbuh dalam semangat rendah hati, iman yang teguh, dan kesiapsediaan berkorban. Bruder Redemptus Ekrus OCD merupakan bruder Karmelit yang bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha. Ia adalah mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia lahir pada tahun 1598 di Paredes, Portugis, dan berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Mereka adalah 2 orang profesional dalam karir pelayaran dan kemiliteran. Namun pada akhirnya mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya pun tuntas mempersembahkan diri dengan mati sebagai martir di Aceh. Serambi Mekah menjadi sebutan khas untuk provinsi di ujung barat laut Indonesia yang begitu melegenda itu. Nangro Aceh Darussalam, begitulah nama resminya kini. Di tempat inilah 2 biarawan misionaris Ordo Karmel tak berkasut atau OCD menumpahkan darah kemartiran mereka. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena imannya akan Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 10a. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak
dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjamuan. Makan bersama bukanlah sekedar untuk memuaskan rasa lapar. Tujuan utamanya adalah untuk keramah tamahan, kebersamaan dengan cara berbagi makanan, untuk menjalin dan mengikat persahabatan, untuk merayakan sesuatu. Dalam undangan-undangan pesta, sering terdapat tulisan, "Tiada kesan tanpa kehadiran Anda." Artinya, orang yang mengundang sangat mengharapkan kehadiran mereka yang diundang. Bersama mereka yang hadir, ia dapat berbagi cerita dan sukacita, harapan dan cita-cita. Dengan demikian, kehadiran mereka mendatangkan sukacita dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Yesaya menggambarkan akhir zaman sebagai suasana di mana semua bangsa
dikumpulkan bersama di kota Tuhan. Semua orang akan diadili sebagai benar, diikut sertakan dalam pesta makan bersama yang agung. Penderitaan dan kematian disingkirkan, dan hidup yang penuh sukacita dimulai. Kehadiran Kristus juga mendatangkan sukacita bagi siapapun, yakni orang-orang yang lapar dikenyangkan, orang-orang miskin dihibur, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang tersingkir diterima dan dikuatkan. Jika Tuhan datang, maka apa saja yang menghambat kebahagiaan akan disingkirkan. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup sehari-hari sering terjadi sebuah hubungan yang renggang menjadi pulih kembali karena orang-orang dipertemukan dalam momen makan bersama. Makan bersama menjadi sumber persatuan dan persahabatan. Sesudah orang memenuhi undangan makan bersama, orang dikenyangkan, terutama kebersamaan, kesatuan, dan persahabatan dipererat. Dalam hidup sehari-hari juga, Tuhan selalu datang dan hadir untuk kita atas caranya. Tuhan juga selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Ketika Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hati, keluarga, komunitas, lingkungan kita, maka tanpa kita minta pun, banyak hambatan atau tantangan akan berubah menjadi berkat. Hambatan mungkin masih terlihat secara kasat mata, tetapi mata dan hati kita tidak terlihat dan merasakannya sebagai hambatan, melainkan sebagai berkat yang membuat kita semakin teguh untuk tetap setia melayani dan mengasihi. Semoga dalam masa Advent ini kita tetap setia dan tekun mendekatkan diri dengan Tuhan. Di tengah kesibukan menjalankan tugas sehari-hari, kita tetap perlu mengutamakan panggilan surgawi, introspeksi diri, refleksi diri, sambil membangun sikap tobat, sehingga masa Advent ini sungguh-sungguh menjadi masa persiapan diri untuk kelahiran atau kedatangan Tuhan di hati dan di dunia kita. Semoga demikian. Amin.